Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Ridho dengan NIM 2311145. Di sini saya akan membuat video presentasi hasil laporan dari tugas mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Baik, mungkin langsung saja kita akan mempresentasikan dari langkah-langkah pertama sampai langkah-langkah terakhir. Baik, langsung saja, yaitu pada langkah pertama saya melakukan observasi dan wawancara. Nah, observasi ini saya menentukan untuk sekolahnya yaitu di SMA Negeri 1 Pemali. Nah, selanjutnya setelah itu saya melakukan wawancara kepada satu guru dan 5 orang siswa SMA 1 Pemali. Baik, untuk langkah kedua yaitu saya melakukan penyusunan instrumen. Nah, yaitu membuat kuesioner tertutup dengan skala Likert untuk mengukur yang pertama minat belajar siswa, yang kedua gaya mengajar guru, yang ketiga penggunaan media pembelajaran, yang keempat lingkungan belajar. Dan juga saya membuat pedoman wawancara struktur untuk guru PAI tentang strategi pembelajaran dan tantangan yang dihadapi. Baik, selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, saya melakukan atau menyebarkan kuesioner kepada 30 siswa melalui Google Form. Dan selanjutnya saya melakukan wawancara mendalam dengan guru PAI tersebut. Baik, selanjutnya melakukan pengolahan dan analisis. Nah, yang pertama dalam data kuantitatif. Nah, oleh data kuesioner menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengolah data kuantitatif dari hasil kuesioner kepada 30 siswa. Dan ini datanya sudah saya susun di SPSS. Ada total X1, X2, X3, dan X4. Dan ini untuk hasil yang diisi oleh siswa. Mungkin kita lanjut langsung di bagian MEAN. Yang pertama klik analyze, terus descriptive statistik, selanjutnya frekuensi, selanjutnya total X1, X2, X3, dan X4 kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya klik statistik. Jadi selanjutnya ya, kita klik statistik. Nah, setelah itu kita centang bagian MEAN dan standar deviasi. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan ini untuk data statistik MEAN dan deviasi. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai MEAN tertinggi terdapat pada faktor gaya mengajar X1 yaitu 21.10 dengan standar deviasi 2.721, yang berarti faktor gaya mengajar memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan minat belajar siswa. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan X3 dengan MEAN 20.50, minat belajar X4 dengan MEAN 20.20, dan penggunaan media pembelajaran X2 dengan MEAN 19.27. Selanjutnya saya akan melakukan uji validitas, yaitu pertama kita klik analyze, selanjutnya correlate, selanjutnya bivariate. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji validitas satu persatu. Yang pertama kita akan menguji validitas X1. Oke, kita bagian persen ini harus dicentang ya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini untuk uji validasi di bagian X1. Nah, jadi ini ya untuk X1 yaitu P1 sampai P5.
dan dilanjutkan uji validitas X2, X3, dan uji validitas Y. Nah, jadi hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki nilai korelasi positif dan signifikan dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze, selanjutnya kita klik scale, selanjutnya reliability analysis. Nah, di sini kita melakukan uji reliabilitas dengan satu persatu dari X1 dulu ya. Kita masukkan data dari X1 ke kanan. Nah, selanjutnya kita langsung klik OK. Dan muncul data reliabilitas dari X1. Dan ini reliabilitas X1 yaitu 0,790. Dan dilanjutkan dengan reliabilitas X2, reliabilitas X3, dan reliabilitas Y atau minat belajar. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai convex alpha di atas 0,6, yang berarti seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen penelitian ini terbukti valid dan reliable sehingga layak dijadikan alat ukur untuk menganalisis pengaruh gaya mengajar, penggunaan media, dan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji korelasi antara variabel X dan Y, yaitu X penggunaan media pembelajaran dan Y minat belajar siswa. Baik, langsung saja kita klik analyze. Setelah itu kita klik correlate, private, lalu kita pindahkan variabel Y dan X. Selanjutnya kita klik OK. Dan ini hasil korelasi dari variabel X dan Y. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan uji persen produk momen, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,415 dengan nilai sig 2 min tailet sama dengan 0,022, di mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel media pembelajaran dan minat belajar pada siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian temuan kualitatif. Nah, langkah-langkah mendapatkan temuan kualitatif ini, yang pertama saya menentukan fokus penelitian, yaitu menetapkan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya menentukan informan penelitian. Nah, informan dipilih secara proportif, yaitu 1 guru pendidikan agama Islam dan 5 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pemali, karena dianggap paling memahami bagian proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu menyusun pedoman wawancara. Nah, langkah-langkah yang ketiga yaitu menyusun pedoman wawancara. Ini terkait tentang strategi pembelajaran, penggunaan media, suasana kelas, kendala dan solusi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, melakukan wawancara. Nah, ini melakukan wawancara kepada 1 guru tadi dan 5 siswa. Selanjutnya mencatat dan mengumpulkan data wawancara. Nah, selanjutnya melakukan analisis tematik. Nah, data wawancara dianalisis dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara, mengkelompokkan jawaban yang serupa, dan menentukan tema-tema utama, misalnya metode pembelajaran, media, minat siswa, ataupun tantangan. Yang terakhir, menarik kesimpulan temuan kualitatif. Nah, tema-tema yang muncul disimpulkan dengan temuan kualitatif.
lalu dibandingkan dengan hasil kuantitatif untuk memperkuat hasil penelitian. Baik, ini untuk hasil transkrip wawancara guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pemali. Selanjutnya transkrip hasil wawancara dengan siswa. Dan ini baik, sekian presentasi langkah-langkah penyelesaian laporan dari awal hingga akhir pembuatan laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.